Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia dengan NIM 0530142504. Pada tugas video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menginstal Windows dan mengerjakan tugas proyek 1 sampai 5. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pertama, mari kita mulai dengan menginstal ISO Windows 10-nya. Nah, karena di sini tombol download ISO 10-nya tidak ada, ikuti langkah-langkah berikut untuk memunculkan tombol download ISO-nya. Dan akhirnya kita dapat mendownload file ISO Windows 10-nya. Di sini file ISO Windows 10-nya sudah terdownload. Langkah selanjutnya, buka aplikasi VirtualBox. Untuk mulai menginstal, klik New, masukkan nama, pilih tempat penyimpanannya, dan masukkan file ISO-nya. Setelah itu, klik Finish. Ah iya, jangan lupa atur base memorinya dan size hard disk-nya. Setelah semuanya selesai diatur, klik Start. Nah, setelah masuk ke menu ini, ikuti langkah-langkahnya untuk menginstal Windows 10-nya. Di menu ini, kita akan mengatur space, drive C, dan D-nya. Ikuti terus langkah-langkahnya. Dan akhirnya Windows 10-nya berhasil terinstall. Nah, sebelum kita menggunakannya, mari kita format dulu drive D-nya. Dan akhirnya, mari kita mulai mengerjakan tugas proyeknya. Sebelum mengerjakan proyeknya, langkah pertama buka command prompt dan pindah ke drive target. Di sini kita akan menggunakan drive D. Oke, mari kita mulai mengerjakan tugas proyek 1, yaitu membuat sistem manajemen file pribadi. Di sini terdapat 4 langkah dan 1 tugas utamanya.
Tugas pertama, kita akan buat folder induk utama sesuai panduan, yaitu My Files. Tugas kedua, membuat struktur folder, yaitu ada subfolder dokumen, picture, video, dan musik. Tugas ketiga, kita akan menggunakan perintah move untuk memindahkan file ke folder yang sesuai berdasarkan ekstensinya. Sebelum itu, kita akan membuat 5 contoh file dengan berbagai ekstensi. Berikut hasilnya. Tugas keempat, kita akan menggunakan perintah tree untuk melihat struktur folder yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita masuk ke tugas utamanya, yaitu membuat sistem folder untuk mengorganisir file kuliah dengan minimal 5 kategori berbeda. Di sini, saya menggunakan mata kuliah agama, bahasa Indonesia, pemrograman web, sistem basis data, dan sistem operasi. Saya juga akan membuat 5 contoh file tugas untuk masing-masing 5 folder mata kuliahnya. Dan akhirnya, tugas proyek 1, yaitu sistem manajemen file pribadi, telah selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tugas proyek kedua. Oke, kita lanjut ke proyek kedua, yaitu Network Diagnostic Tool, dan kita harus mengerjakannya dalam waktu 3 menit. Oke, sebelum kita mulai, saya akan mengaktifkan stopwatch-nya dulu. Nah, mari kita mulai. Saya akan menyimpan file scriptpad-nya dengan nama Run Diagnostic. Dan untuk menjalankannya, kita tinggal mengetikkan nama file scriptnya.
Dan akhirnya tugas project kedua telah selesai. Next, kita lanjut ke project ketiga. Oke, kita lanjut ke project ketiga yaitu backup automation script. Langkah pertama, kita harus menentukan file penting apa yang akan di backup. Contohnya, saya memilih file di folder tugas kuliah. Saya akan membackupnya di drive C di dalam folder project 3. Next, kita akan menulis skripnya di dalam notepad. Saya akan menyimpan skripnya dengan nama backup.bat. Dan akhirnya kita tinggal menjalankannya dengan cara mengklik filenya. Di sini kita bisa melihat bahwa filenya berhasil di backup ke drive tujuan kita. Untuk lebih memastikannya, kita akan memeriksanya secara manual. Dan akhirnya project ketiga telah selesai. Next, kita lanjut ke project keempat. Next, kita lanjut ke project keempat yaitu System Health Check. Kali ini saya tidak akan menggunakan notepad untuk menuliskan skripnya. Saya akan menggunakan command prompt. Dan juga saya akan membuat laporannya nanti di dalam command prompt ini. Saya akan menyimpan laporannya dengan nama systemreport.doc. Dan akhirnya project 4 System Health Check telah selesai. Next, kita lanjut ke project terakhir yaitu project kelima. Dan akhirnya kita sampai ke project terakhir yaitu project kelima, Custom CMD. Project kali ini seru nih, kita akan mengubah warna tampilan sampai ke membuat prompt custom. Oke, kita akan mencoba 3 perintah yaitu ada color, title, dan prompt. Selanjutnya, kita akan menulis skripnya di dalam notepad. Saya akan menyimpan skripnya dengan nama Startup CMD. Next, untuk project kedua yaitu bonus challenge, saya akan simpan dengan nama project script.
Mari kita lihat hasilnya. Dan akhirnya proyek terakhir telah selesai. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.